Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Priyadi dari kelas Bahasa Indonesia 7 HI eh, dengan NIM 2158020 7111008. Pada hari ini saya akan menjelaskan tentang artikel ilmiah saya dengan judul Pelestarian Laut dalam Keberlanjutan dengan pemberhentian penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Pertama, subbab yang saya akan bahas yaitu tentang perikanan. Perikanan menurut Herbert Pauli yaitu kegiatan eksplorasi sumber daya hayati laut. Karena mengapa hayati laut? Karena perikanan ini sangat dekat dengan hunting, ya, perburuan. Dan perburuan itu lebih sering dilakukan di laut. Perikanan ini merupakan suatu sektor yang sangat penting di Indonesia karena sebagian masyarakat Indonesia adalah masyarakat pesisir yang memiliki pekerjaan itu sebagai nelayan. Berarti karena perikanan ini suatu sektor yang penting, itu sangat berhubungan dengan kegiatan sosial ekonomi di Indonesia. Perikanan ini sangat menguntungkan bagi Indonesia karena nilai ekspornya sangat tinggi dan perikanan ini sangat berpengaruh terhadap keberlanjutan. Untuk bab berikutnya itu keberlanjutan. Menurut UU RI nomor 45 tahun 2009 yaitu yang menegaskan tentang pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya alam yang memperhatikan keberlanjutan. Keberlanjutan ini menurut ahli membahas mengenai dua faktor. Menurut Fauzi tahun 2004 yaitu mencakup dua faktor, yaitu faktor waktu karena keberlanjutan itu menyangkut apa yang akan terjadi di masa depan, dan juga keberlanjutan adalah menyangkut faktor interaksi karena keberlanjutan ini sangat berhubungan antara satu bidang dengan bidang yang lainnya, yaitu seperti bidang biologi dan bidang sosial ekonomi. Keberlanjutan di sini membahas mengenai 5 faktor, yaitu keberlanjutan bisa disebut keberlanjutan karena sumber daya alam masih tidak berkurang hingga yang akan datang, masa yang akan datang. Dua, sumber daya alam masih dikonsumsi tanpa ada penurunan. Kemudian sumber daya alam sangat signifikan dalam pengelolaannya. Kemudian sumber daya alam bermanfaat untuk produksi di masa depan. Di sini kemudian saya akan berlanjut ke pembahasan pengelolaan atau sebelumnya itu perikanan keberlanjutan. Perikanan keberlanjutan yaitu suatu konsep perikanan dengan memakai keberlanjutan. Jadi di sini perikanan itu akan dikelola dengan keberlanjutan. Dalam penangkapan ikan tidak mengganggu sistem yang lainnya. Contoh di perikanan keberlanjutan kan kita dalam perikanan itu ada juvenil, yaitu bayi ikan. Kadang dalam proses penangkapan ikan itu kita mengambil seluruhnya sehingga membuat habis semuanya, termasuk bayi-bayi ikan ataupun merusak terumbu karang. Jadi perikanan keberlanjutan ini dilakukan untuk meminimalisir kerusakan terhadap lingkungan laut sehingga di masa depan nanti kita dapat mendapatkan hasil yang maksimal dari perikanan. Pembahasan selanjutnya itu pengelolaan perikanan dengan konsep keberlanjutan. Pengelolaan perikanan ini dibagi menjadi beberapa bidang aspek, yaitu biologi, sosial, ekonomi maupun lingkungan. Dalam aspek biologi, perikanan pengelolaan ini dilakukan supaya tidak terjadi suatu kepunahan. Mengapa? Karena dalam pengelolaan ini
penangkapan ikan dilakukan supaya tidak terjadi seperti yang tadi disebutkan, tidak terjadi kepunahan bayi-bayi ikan karena penangkapan yang sangat kasar dengan alat-alat yang memiliki jaring kecil dan juga yang merusak terumbu karang. Sehingga aspek biologi ini sangat penting dalam pengelolaan perikanan dengan konsep keberlanjutan. Dengan pembahasan selanjutnya itu sosial. Perikanan itu sangat berpengaruh kepada sosial karena perikanan ini merupakan suatu mata pencarian bagi masyarakat. Dengan pengelolaan yang baik, maka sosial masyarakat tidak terjadi kesenjangan. Yang ketiga yaitu ekonomi. Dalam ekonomi, penghasilan rata-rata masyarakat pesisir yaitu dari penangkapan ikan, sehingga dengan semakin banyak yang dihasilkan dari perikanan, maka pendapatan mereka akan semakin banyak juga. Jadi itu pengelolaan yang baik akan meningkatkan ekonomi yang baik. Yang keempat yaitu lingkungan. Faktor lingkungan itu sangatlah penting dalam pengelolaan perikanan dan konsep keberlanjutan. Mengapa? Karena lingkungan ini menyangkut segala aspek, ya manusianya, lingkungan laut, ataupun ikannya. Jadi manusianya menangkap ikan dengan hati-hati, tidak merusak habitat, atau menggunakan alat-alat yang wajar, tidak mencemari laut, dan lain-lain. Oke, pembahasan selanjutnya yaitu perikanan tangkap. Isu perikanan tangkap ini sangatlah banyak dan sangatlah kompleks. Yang penting yaitu ada 3 masalah, yaitu EU fishing, illegal, unreported, and unregulated fishing. Yang illegal fishing yaitu penangkapan ikan secara ilegal dengan menggunakan alat-alat yang tidak diperbolehkan ataupun menangkap ikan-ikan yang dilindungi. Nah, ini merupakan masalah yang penting karena dengan illegal fishing maka mungkin suatu perikanan di suatu negara akan habis ataupun punah. Nah, ini sangat penting sehingga saya mengambil judul yang saya cantumkan di artikel ini dikarenakan suatu kekhawatiran saya terhadap kegiatan penangkapan ikan di Indonesia. Yang kedua, unregulated fishing, yaitu perikanan yang tidak terregulasi, yaitu perikanan yang tidak terlaporkan, sehingga kita tidak tahu apa yang terjadi dengan perikanan di Indonesia. Ya, perputarannya gimana, ikan itu kan kemana, dijual kemana, itu sangatlah penting karena itu juga untuk data kelautan, perikanan, dan juga data ekonomi pendapatan masyarakat seperti apa. Dan yang ketiga itu unreported. Dan unreported ini perikanan sangatlah penting karena perikanan ini supaya kita tahu keberlanjutan, kita harus mendapatkan data-data tersebut. Apa yang perikanan yang bisa ditangkap dan apa yang ikan yang tidak boleh ditangkap, sehingga kita dapat mengcover untuk keberlanjutan nantinya ikan-ikan yang dapat berkembang biak untuk masa depan. Selanjutnya pembahasan yang berikutnya yaitu padat pantai. Dalam kepadatan pantai ini rata-rata kapal-kapal yang digunakan yaitu kapal 5 ton gross ke bawah. Ini kapal ini sangat kecil sehingga operasinya hanya di daerah pantai. Sehingga di pantai itu terjadi kepadatan yang dapat menyebabkan banyak masalah, yaitu pertama pencemaran, baik sampahnya baik sampah, terus ada ikan yang ditangkap ya habis karena ya padat di situ, nggak kemana-mana aja. Nah, seharusnya dalam masa padat pantai ini pemerintah memberikan subsidi untuk memberikan dana kepada masyarakat pesisir, kapal yang besar atau apa, memijahkan, sehingga masyarakat itu dapat eksplor keluar zona pantai, sehingga penangkapannya lebih banyak dan lebih
beragam. Kemudian yang berikutnya itu pengawasan yang masih lemah. Pengawasan yang masih lemah dari pemerintah ini kadang banyak pelaku illegal fishing yang tidak tertangkap karena pengawasan yang masih lemah dari pihak AKP maupun dari pihak Angkatan Laut ataupun yang lainnya. Di sini pengawasan ini sangat penting karena demi menjaga kelestarian laut kita harus dilakukan pengawasan yang baik. Di sini saya mengambil tindakan atau menyampaikan gagasan saya melalui sebab ini, yaitu pemberhentian penangkapan ikan yang tidak bertanggung jawab. Pemberhentian ini penting menurut saya karena pemberhentian ini dilakukan untuk mengurangi EU fishing dan perikanan yang tidak bertanggung jawab di Indonesia. Dengan ini sehingga lingkungan laut kita dapat terlestarikan dan berkonsep keberlanjutan. Di sini EU fishing dapat kami lakukan dengan cara kerjasama dengan berbagai pihak, yaitu Kementerian Perikanan, TNI Angkatan Laut, ataupun yang organisasi masyarakat yang bergerak di bidang perikanan. Di sini saya memiliki konsep untuk bekerja sama dengan melakukan patroli laut atau penangkapan, sehingga pelaku perikanan yang tidak bertanggung jawab itu diberhentikan. Ya, dengan pemberhentian itu semoga dapat memberi contoh kepada yang lainnya bahwa perikanan ini harus sangatlah penting dan harus dijaga. Tidak boleh ada yang illegal fishing dan lain-lain, sehingga perikanan kita dapat terlestarikan dan keberlanjutannya dapat kita nikmati untuk anak cucu kita di masa depan. Terima kasih. Sekian pembahasan artikel ilmiah dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada dosen bahasa Indonesia saya, Bapak Renda, yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.